Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kajian pustaka kajian pustaka penelitian. Dalam hal ini kegiatan tersebut memang menjadi hal yang sangat jadi inti lah istilahnya dalam hal peninjauan kembali atau review terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang masih berkaitan dengan yang pertemuan yang sebelumnya lagi, judul penelitian, yaitu terkait dengan variabel penelitian. Variabel penelitian ini merupakan atau dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Jadi variabel ini menjadi kunci penelitian, di mana kita sudah tahu variabel apa yang mendasari suatu permasalahan atau suatu judul dari penelitian tersebut, yaitu dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya, yaitu dari kajian pustaka dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Jadi variabel itu ditentukan dari landasan teoritisnya. Jadi kalau misalnya variabelnya itu ada di judul tapi di kajian pustakanya tidak ada, maka itu yang salah. Jadi memang harus dari landasan teoritisnya, kemudian muncullah variabel yang ada di judulnya dan ditegaskan oleh hipotesis penelitiannya. Kemudian kita masuk ke submateri selanjutnya yang berkaitan dengan klasifikasi variabel berdasarkan data. Nah, klasifikasi variabel berdasarkan data ini yang pertama adalah variabel nominal atau variabel diskrit. Nah, variabel yang variabel nominal ini atau diskrit ini merupakan variabel yang ditetapkan berdasarkan proses pengelompokan atau penggolongan. Jadi variabel ini bersifat diskrit atau mutually eksklusif atau saling pilah antara kategori yang satu dengan lainnya. Contoh jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Kemudian status perkawinan, sudah kawin belum kawin. Kehadiran, hadir tidak hadir. Kemudian apa lagi? Coba cewek cowok, bapak ibu. Nah, semacam itu pengelompokannya terkait dengan penggolongannya. Mungkin bisa sih laki-laki perempuan bisa digunakan, karena kalau misalnya di konteksnya di siswa itu laki-laki perempuan, kalau kawin kan belum ya. Oke, hadir tidak hadir. Oke. Masih banyak lagi bisa dikaitkan lagi. Kemudian yang kedua adalah variabel ordinal. Variabel ini disusun berdasarkan atas jenjang atau tingkatan-tingkatan dalam atribut tertentu, yaitu misalnya ranking siswa di kelas, ranking dalam suatu perlombaan, di mana si anak terbaik di sekolah. Data dari variabel ordinal tersebut disebut data ordinal atau berupa tingkatan. Jadi ranking siswa di kelas mulai ranking 1 sampai ranking 10. Kemudian mungkin kejuaraan, juara 1 sampai juara 5.
itu tingkatannya jenjang. Oh, mungkin jenjang SMP atau SMA atau S1, strata 1, strata 2, semacam itu bisa. Mungkin ada kelas khusus atau unggulan, satunya kelas non unggulan dan semacam itu. Jadi ada bentuk jenjang atau tingkatan-tingkatan tertentu. Itu adalah variabel ordinal. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan variabel interval, di mana suatu variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang diasumsikan terdapat satuan unit pengukuran yang sama, misalnya meter, derajat, gram, kilo, ya kilo, terus apa lagi? Mungkin bisa itu ya, derajat. Contohnya perbedaan panjang antara benda A dan B adalah 20 cm. Nah, sementara kita sulit mengukur jarak kepandaian antara si A dan si B seperti pada variabel ordinal. Nah, data dari variabel interval tersebut disebut data interval berupa ukuran atau jarak. Semacam itu interval. Jadi suatu variabel yang dihasilkan dari pengukuran yang diasumsikan terdapat satuan unit pengukuran yang sama. Semacam itu. Jadi contoh adalah data dari perbedaan panjang antara benda A dan B adalah 20 cm. Jadi terdapat satuan unit pengukurannya. Kemudian variabel ratio atau rasio, yaitu variabel perbandingan. Misalnya panjang benda A 2 kali panjang benda B, atau variabel yang dalam kuantifikasinya memiliki nol mutlak, nol yang masih memiliki nilai tertentu. Misalnya 0 Celcius itu berbeda dengan nilai 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, semacam itu. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian dalam penelitian di bidang ilmu sosial, orang jarang menggunakan variabel ratio. Nah, data dari variabel ratio disebut data ratio berupa perbandingan. Jadi ada perbandingannya, yaitu mungkin tinggi pohon A itu setengah kali dari tinggi pohon B. Semacam itu. Berat badan si A itu 2 kali berat badan si B. Nah, rasio. Jadi perbandingan lah, membandingkan. Mungkin bisa berapa persentasenya, bisa pakai persentase. Nah, itu semacam itu. Oke. Kemudian ini klasifikasi variabel berdasarkan fungsi. Itu ada sebab, hubungan, dan akibat. Oke, sebab itu ada beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, variabel moderator, variabel kendali, variabel rambang. Kemudian ada hubungannya, yaitu variabel intervening. Sehingga kemudian akibatnya itu disebut variabel terikat. Apa sih variabel bebas? Apa sih variabel moderator? Apa sih variabel kendali dan juga variabel apa? Atau kalau variabel intervening ini adalah bersifat penghubung. Apa sih variabel hubungan antara yang disebab dan juga di akibat, seperti itu. Nah, variabel bebas ini yang menjadi variabel yang ya bukan terikat sih sebenarnya, bukan terikat. Dia bebas, tidak ada yang mengikat. Jadi
tapi memberikan pengaruh atau memberikan menjadi penyebab ya, itu adalah variabel bebas. Kalau moderator ini masih lingkupnya dalam ini sebagai mendukung variabel bebasnya. Nah, sedangkan variabel kendali ini berupa variabel kontrol. Jadi mengontrol yang jadi controllingnya. Yang kalau rambang ini memang jarang digunakan sih variabel rambang. Jadi kita mungkin tidak terlalu membahas terkait variabel rambang. Mungkin langsung saja untuk contohnya. Nah, ini saya punya judul pengaruh metode ceramah terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari jenis kelamin, usia, penghasilan orang tua. Nah, kemudian ini analisisnya, variabel bebas ini adalah metode ceramahnya. Jadi apa yang menjadi alat untuk kita pengaruh, bisa metode ceramah, bisa model. Nah, untuk variabel moderator itu adalah jenis kelaminnya. Ini yang jadi moderatornya. Oh, berarti metode ceramah ini ditinjau terhadap hasil belajar itu ditinjau dari jenis kelaminnya. Kemudian dari jenis kelamin ditentukan kendalinya atau kontrolinya berupa yaitu usia. Nah, dari usia ini variabel berambangnya dari penghasilan orang tua. Jadi dan terikatnya itu jelas adalah hasil belajarnya. Semacam ini, contohnya semacam ini. Ini bisa banyak, bisa enggak. Jadi yang pertama itu yang paling tinggi adalah variabel moderator berada di depan, yang tengah-tengah itu dikendali, dan yang terakhir adalah lambang yang sifatnya persentasenya lebih kecil dibanding yang lain. Ya, mungkin itu penjelasan terkait dengan variabel penelitian. Mungkin kalau ada pertanyaan dari kalian bisa ditanyakan langsung kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. See you next time. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.